Maka ini satu hal yang perlu untuk senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab nikmat mau dan sempat untuk kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat tidak dapat kita hitung ya. Karena sebenarnya itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Ya, sebagaimana yang mungkin sering kita dengar ya, bahwa tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tujuan utama manusia dan jin diciptakan itu untuk ibadah. Maka harusnya ya semua ya, pekerjaan kita, kegiatan kita mengacu pada ibadah. Tolak ukurnya adalah ibadah. Ya, barometernya adalah ibadah. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kesibukan kita, kegiatan kita, ya, atau hal-hal yang bersifat duniawi kita itu kemudian melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita lalai dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan masih membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan niat ya. Ya, berkenaan dengan niat. Hadis yang kemudian sangat masyhur dan sangat azim ya, sangat agung. Sampai-sampai kemudian hadis ini dituliskan oleh ya, sebahagian besar ulama hadis di dalam kitab-kitab mereka di awal pembahasan. Ya, hampir semua ulama-ulama hadis itu kemudian ya, di dalam kitab mereka hadis pertama yang mereka tulis adalah hadis ini, hadis tentang niat. Ya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, insyaallah kita semua sudah hafal Pak ya. Minimal depannya itu innamal a'malu binniyat. Karena memang ini ya, dasar ya, landasan agama yang paling kuat ya, adalah tentang niat. Ya, ibadah seseorang diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung pada niatnya. Ya, dan setiap amalan yang dilakukan oleh manusia itu pasti berdasarkan dengan niat. Tidak ada seseorang yang kemudian ya, melakukan sesuatu tanpa niat, itu mustahil. Sebab niat itu adalah keinginan yang terbersit dalam hati. Itu niat, Pak. Keinginan yang ada di dalam hati, keinginan yang terbersit di dalam hati, itu niat. Maka semua apapun kegiatan yang kita lakukan pasti ada niatnya. Apapun. Ya, kita mau pergi ke warung misalnya, mesti ada niatnya. Pergi ke warung beli sesuatu misalnya. Kita pergi ke rumah tetangga, mesti ada niatnya. Silaturahim misalnya, atau pinjam uang misalnya, ada niatnya. Nah, maka ibadah yang kita lakukan ya, tergantung pada niatnya, atau amal yang kita lakukan bergantung pada niatnya. Ya, kalau niat atau amalan yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah sudah memenuhi 50% diterimanya amalan tersebut. Saya ulangi, Pak. Kalau niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah memenuhi 50% kemungkinan amalannya diterima. Tinggal 50% lagi. Apa yang 50% lagi, Pak? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini syarat utama, dua syarat utama amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan atau ibadah tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dua syarat ini terpenuhi, mudah-mudahan insyaallah amalannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak terpenuhi salah satu dari dua hal ini, maka ya bisa dipastikan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya, yang pertama atau niat itu yang mengetahui hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, yang mengetahui Dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kemudian yang kedua, dapat diketahui oleh orang lain. Nah, maka kita menghukumi seseorang itu berdasarkan zahirnya yang kelihatan. Tidak boleh kita menghukumi orang karena niatnya, karena niat itu urusan hatinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menghukumi seseorang itu berdasarkan dengan zahirnya, apa yang kelihatan. Ya. Maka misalnya keluar fatwa MUI ya, menyatakan bahwa pondok pondok Az-Zaitun itu termasuk kelompok yang sesat dan menyimpang. Dari mana kemudian barometernya, ukurannya MUI kemudian mengeluarkan fatwa tersebut? Dilihat dari apa? Dilihat dari apa yang kelihatan ya, dari amalan yang mereka lakukan. Jadi kita menilai seseorang itu berdasarkan zahirnya, berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ya, dia keluar dari ajaran Islam. Begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Baik, wa innama likulli imri'in ma nawa. Lanjutan hadisnya. Wa innama likulli imri'in, dan setiap orang akan mendapatkan balasan ma nawa, atas apa yang dia niatkan. Ya, semua yang kita niatkan Bapak Ibu sekalian akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan kadar niat kita. Ya, kadar niat kita. Meskipun kemudian balasan itu tidak kita lihat dan tidak kita dapatkan di dunia, tapi satu hal yang perlu untuk kemudian kita yakini pasti adalah balasan itu akan kita dapatkan di akhirat. Sudah pasti, Pak. Ya, tidak ada satupun yang kemudian luput dari Allah Subhanahu wa taala, dari balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, maka itu hal yang perlu untuk kemudian kita yakini dengan kuat bahwa semua hal yang kita lakukan dan kita niatkan ini ya, akan kita lihat nanti hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Ya, maka hendaknya kemudian ya, niat kita ini kita upayakan untuk senantiasa murni, bersih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian tercampur dengan sesuatu yang bisa merusak amalan kita. Sebab di situ letak permainannya setan, Pak. Ya, letak permainannya setan itu di situ. Ya, supaya kemudian kita ya, sia-sia saja melakukan amalan tersebut. Ya, di situ letak godaannya setan kepada orang-orang mukmin, Pak. Karena setan itu sudah frustasi dia untuk menjauhkan orang mukmin dari beramal soleh. Tidak mungkin. Karena orang mukmin itu kuat dalam melakukan amal soleh. Maka setan bermain pada niat orang mukmin tersebut. Kalau orang mukmin menjauhkan kita dari masjid misalnya, mungkin agak berat. Ya, orang mukmin kemudian setan kemudian menjauhkan kita dari masjid, mungkin dia akan merasa kesulitan. Setan menjerumuskan kita pada perbuatan zina, mungkin akan agak sulit. Tapi kemudian sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh setan adalah bermain pada niat seseorang. Ya, boleh saja kemudian orang itu berangkat ke masjid tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat di masjid sama sekali sebab niatnya berubah. Nah, di situ letak permainannya setan. Ya, makanya kita perlu hati-hati untuk kemudian senantiasa menjaga niat, ya, memurnikan niat kita ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada terbersit di dalam hati kita sesuatu hal yang kemudian ya, menyimpang, sesuatu hal yang kemudian mengotori niat kita, sesuatu hal yang kemudian membuat niat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka segera istighfar. Sebab itu permainan setan. Ya, kita sudah ya,
Coba kita bayangkan Pak, kita sudah nabung selama 20 tahun misalnya untuk berangkat haji, kemudian ngantri 20 tahun lagi, ya, kemudian berangkat dengan susah payah, sampai di sana berpanas-panasan, bersempit-sempitan, berhimpit-himpitan, ya, bahkan tidak jarang dari kaum muslimin yang berangkat haji itu meninggal di sana. Ya, kemarin haji yang kemarin itu Ustadz Arifin, kalau Bapak Ibu sekalian kenal, ya, mudirnya Pondok Muntilan itu, kakek beliau berangkat haji usia 80 atau 90 tahun, ya, dan tidak pulang ke tanah air, meninggal di sana, ya, dan beliau sudah menabung itu untuk sekian lama, ya, coba Bapak bayangkan sudah menabung sekian lama, berangkat dengan susah payah, di sana juga melaksanakan ibadah haji dengan susah payah. Seandainya niatnya tidak ikhlas, hanya karena ingin mendapat gelar haji di depan namanya, maka betapa ruginya itu. Ya, tidak ada sama sekali bekasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab dia kemudian kehilangan niat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya kita untuk senantiasa menjaga niat. Ya. Hendaknya semua amalan yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu perlu mujahadah Bapak Ibu sekalian, perlu usaha yang kuat. Ya, sebab musuh kita untuk mempertahankan niat yang murni itu tadi adalah setan. Ya, hati-hati Pak dengan setan, laknatullah alaihi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat, lanjutan hadisnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan salah satu contoh amalan yang, ya, niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, siapa yang berhijrah, nanti akan kita jelaskan apa saja itu hijrah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Ya. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi hijrah ini satu hal yang, amalan yang sangat besar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Yang bahkan dianggap sebagai tolak ukur keimanan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada sebagian sahabat, ya, yang kemudian mereka tidak mau ikut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah, ya, mengaku beriman, ya, sudah mengikrarkan syahadat. Ya, sudah menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman. Tapi ketika turun hijrah, mereka tidak mau ikut berhijrah. Ya, ada sebagian sahabat pada saat itu yang seperti itu. Sehingga kemudian ketika peristiwa perang Badar, ya, mereka diminta oleh orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, untuk kemudian ikut berperang melawan Rasulullah SAW. Mereka sudah beriman, tapi karena tidak mau berhijrah dan tetap tinggal di Mekah, akhirnya mereka dipaksa untuk ikut berperang melawan Rasulullah SAW. Ya, maka, ya, akhirnya mereka dengan terpaksa kemudian ikut berperang melawan Rasulullah SAW. Mereka orang yang sudah beriman tapi tidak mau berhijrah, dan kisah mereka, ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, Allah sebutkan, ya, dalam surah Ali Imran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maklum Pak, sudah agak menurun ini, sudah tua. Kadang saya sering begitu, santri-santri itu ketika saya ngajar itu kadang Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bilang, ya, padahal awalnya sudah tahu ini ayatnya, tapi tiba-tiba hilang. Ya, Pentiumnya Pentium 4. Ya. Ya,
Mereka kemudian meninggal dalam keadaan berperang melawan Rasulullah SAW, dan ketika meninggal para malaikat bertanya kepada mereka, qalu fima kuntum, ya, bagaimana keadaan kalian dulu di dunia? Ya, apa jawaban mereka, orang-orang yang sudah beriman ini tapi tidak mau berhijrah kemudian berperang melawan Rasulullah dan meninggal? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka katakan, dahulu kami di dunia itu orang-orang yang lemah, tidak mampu untuk melawan, sehingga kami terpaksa untuk mengikuti keinginan Abu Jahal dan Abu Lahab berperang melawan Rasulullah SAW. Apa jawaban para malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa pergi meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke tempat yang lain, sehingga kamu tidak harus mengikuti kemauan Abu Jahal dan Abu Lahab untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Diminta untuk berhijrah, ya, meninggalkan kota Mekah. Ya, karena bahkan sebagian para sahabat itu ada yang pergi dengan hanya membawa badan saja. Ya, karena syaratnya ingin pindah ke kota Madinah mengikuti Rasulullah SAW, boleh ikut tapi tidak boleh membawa apapun yang dihasilkan di kota Mekah. Sehingga kemudian rumahnya ditinggal, harta bendanya ditinggal, dan yang dibawa hanya baju di badan saja. Ya, baju di badan saja. Nah, orang-orang ini, para sahabat ini yang kemudian tidak mau berhijrah dan tetap tinggal di kota Mekah, akhirnya dipaksa untuk berperang melawan Rasulullah SAW dan meninggal. Ya, kemudian para malaikat mengatakan, kenapa kalian tidak pindah dulu ketika di dunia? Padahal bumi Allah ini luas, supaya kalian tidak dipaksa untuk memerangi Rasulullah SAW. Ya, di lanjutan ayatnya, faulaika ma'wahum jahannam, maka tempat kembali mereka adalah jahannam. Itu orang yang sudah beriman, Pak. Sudah mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah, tapi tidak mau hijrah. Ya, akhirnya meninggal dalam keadaan tempatnya di neraka. Auzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini, contoh hadisnya adalah tentang hijrah. Karena memang hijrah itu sesuatu hal yang sangat besar di zaman Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja hijrah-hijrah yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan? Ya, kalau itu tadi kan kisah tentang para sahabat yang berhijrah di zaman Rasulullah SAW. Kemudian hijrah apa yang kemudian bisa kita implementasikan di zaman saat sekarang ini? Apakah syariat hijrah ini kemudian terhapus setelah kemudian Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, ataukah syariat hijrah ini tetap berlaku bagi kita? Ya, maka jawabannya adalah tetap berlaku, Bapak Ibu sekalian, meskipun dalam dimensi yang lain. Ya, meskipun dalam implementasi yang lain. Apa saja hijrah yang kemudian disyariatkan kepada kita? Yang pertama adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah dari satu tempat yang tidak bisa melaksanakan syariat Islam kepada tempat yang bisa melaksanakan syariat Islam. Mungkin bagi kita ini tidak terlalu penting, Pak. Ya, tapi kemudian bagi orang yang memang berada dalam kondisi itu, maka syariat ini berlaku baginya. Orang yang tidak bisa menampakkan keislamannya, orang yang tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar, ya, karena berada di suatu tempat, maka dia wajib hijrah dari tempat tersebut, wajib hukumnya. Ya, bagaimanapun upaya yang bisa dia lakukan, ya, maka dia wajib untuk hijrah, ya, kecuali orang-orang yang memang memiliki uzur tidak bisa untuk berhijrah, misalnya orang yang sakit, orang yang tua, orang yang buta misalnya. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk pindah dari tempat tersebut, wajib baginya untuk pindah ke tempat yang lain. Ya, contoh yang paling nyata misalnya saudara-saudara kita dari dari Uighur, ya Pak, dari Cina. Atau contoh saudara-saudara kita dari
mana mana Pak, Uighur Cina, sama yang biasa nyebrang sampai ke Banda Aceh itu di mana Pak? Rohingya. Itu contoh yang paling nyata itu. Ya, mereka kemudian dipaksa untuk keluar dari Islamnya, dipaksa untuk kemudian murtad, meninggalkan agamanya, tapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka mempertaruhkan nyawanya untuk meninggalkan tanah kelahirannya demi mempertahankan keimanannya. Tidak sedikit kemudian yang mereka meninggal di tengah perjalanan, Pak, karena kapalnya mungkin sangat kecil sekali, diisi ratusan orang, ya, overload. Ya, tapi demi untuk kemudian mempertahankan keimanannya, keislamannya, mereka lakukan. Karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan suatu tempat yang kemudian kita tidak bisa melaksanakan Islam, atau justru kita ditindas, dianiaya karena memegang teguh agama Islam, maka kita wajib untuk pindah dari tempat tersebut, hijrah. Ya, bagi kita mungkin yang ini satu hal yang perlu kita syukuri juga Pak, bahwa kita berada di tempat yang sangat-sangat nyaman. Apapun yang mau kita lakukan ibadah di tempat ini, tidak ada yang melarang Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian mau sholat 1000 rakaat di dalam masjid ini, tidak ada yang melarang Pak. Ya, tapi saudara-saudara kita di Rohingya, ya, untuk sekedar mempertahankan keislaman saja bertaruh nyawa. Contoh yang lain juga, saudara-saudara kita yang berada di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri non-muslim, jika mereka di tempat tersebut atau di negara tersebut tidak mampu untuk menampakkan keislamannya, ya, maka tidak boleh dia tinggal di tempat tersebut, harus pindah. Ya, harus pindah. Karena itu ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dia tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk kemudian menutup aurat, misalnya seperti yang terjadi di Prancis Pak ya. Meskipun tidak dilarang secara umum, tapi orang-orang yang kemudian terlibat di dalam dunia pendidikan tidak boleh memakai jilbab bagi perempuan. Maka kemarin sempat viral beberapa waktu yang lalu, kita lihat beberapa mahasiswi ketika mereka sampai di depan gerbang kampusnya, jilbabnya dilepas. Karena memang dilarang oleh kampusnya untuk memakai jilbab di Perancis. Ya, maka seperti itu ya, sudah dianjurkan kita untuk hijrah karena tidak bisa kita menampakkan keislaman. Tapi bagi saudara-saudara kita yang berada di negeri-negeri non-muslim, di negeri-negeri kafir, tapi tidak ada halangan untuk kemudian menampakkan, memunculkan keislamannya, melaksanakan agama boleh saja, maka hukumnya sunnah untuk pindah dari negeri tersebut. Ya, misalnya seperti di Amerika ya, di Amerika itu bebas saja, karena memang negaranya sekuler. Ya, kita mau sholat boleh, mau pakai jilbab boleh, tapi ya, mencari masjid yang susah. Ya, mencari masjid yang susah. Ya, maka hukum tinggal di negara tersebut sunnah hukumnya untuk hijrah. Ya, berpindah dari negara tersebut hijrah. Lantas bagaimana bagi kita yang sudah tinggal di negeri muslim dan ingin mengunjungi negeri-negeri kafir? Ya, misalnya pergi ke Amerika, pergi ke Perancis, pergi ke ya, negara-negara non-muslim itu. Ya, sebagian ulama mengharamkannya. Ya, kecuali kalau ada uzurnya, ada hal-hal yang bersifat mendesak, baru boleh kita melakukan perjalanan ke sana, mengunjungi negara-negara kafir tersebut. Kalau tidak ada hal-hal yang mendesak, maka haram hukumnya kata para ulama. Di antaranya adalah ulama ini, ya, yang menulis kitab ini. Beliau mengharamkan. Kenapa mengharamkan? Yang pertama, saudara-saudara kita saja yang tinggal di sana diminta untuk berhijrah ke negeri-negeri muslim. Sementara kita yang sudah tinggal di negeri muslim, kenapa harus pergi ke sana? Itu yang pertama. Sebab kalau kita pergi ke sana, tentu akan banyak hal-hal yang menyulitkan kita dalam hal beragama. Misalnya, sholat sangat sulit kita laksanakan di masjid, sebab masjid sangat jarang sekali di kota tersebut atau di negeri tersebut. Ya, saya punya kenalan itu, ya, beliau ini kuliah ya di sana itu, ya, maka kalau mau sholat Jumat itu mesti ya, dan sholat masjid cuma sholat berjamaah itu cuma ketika Jumat saja, ya, karena memang masjidnya sangat jauh sekali, ya, dan harus meninggalkan kampusnya, izin tidak masuk kuliah,
ya, kalau ketika mau sholat Jumat itu, dan masjidnya sangat jauh sekali. Ya, makanya kita bagi orang-orang Muslim yang tinggal di negeri Muslim, ya, tidak boleh untuk melakukan perjalanan ke negeri kafir. Ya, apalagi hanya sekedar bertamasya, liburan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan memberikan sumbangsi keberkembangan ekonomi mereka. Nah, itu tidak boleh. Ya, sebab kalau kita masuk ke negeri-negeri kafir, tentu kita akan membayar visa, ya. Nah, itu kan visa masuk ke negeri atau ke kas negaranya mereka. Itu sama saja dengan kemudian kita memberi sumbangsi perkembangan ekonomi mereka. Itu yang tidak boleh. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau tidak ada uzur atau sesuatu hal yang sangat mendesak untuk kemudian kita pergi ke negeri-negeri kafir, maka tidak boleh melakukan perjalanan ke sana. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kemudian belajar di sana? Ya, kalau memang ilmu tersebut tidak ada di negeri-negeri Muslim, maka boleh melakukan perjalanan dalam hal menuntut ilmu ke sana. Tapi kalau ilmu tersebut ada di negeri-negeri yang Muslim, maka diutamakan untuk belajar di negeri Muslim terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah sekarang semua ilmu sudah ada di negeri-negeri Muslim, bahkan di Timur Tengah sudah sangat banyak ilmu-ilmu tersebut kan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, berhijrah dari tempat yang kemudian tidak bisa kita untuk menunjukkan keislaman kita, melaksanakan Islam dengan baik, ke tempat yang mudah kita melaksanakan Islam. Ya. Termasuk di Indonesia, Pak. Ya, termasuk di Indonesia. Ada beberapa tempat itu yang kemudian kita sangat sulit untuk menunjukkan keislaman. Ya, misalnya seperti di Sulawesi Selatan itu di Manado. Manado itu Sulawesi mana itu, Pak? Utara. Di Sulawesi Selatan itu ada namanya Toraja. Ya, daerah kecil Toraja namanya, itu sangat sulit. Ya, karena memang minoritas Islam di situ, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya, di Manado, termasuk di Bali, ya. Di Bali di sana itu, ya, beberapa teman cerita itu tidak boleh kita menggunakan speaker luar ketika azan. Ya, speakernya harus di dalam masjid. Ya, tidak boleh kita menggunakan speaker di luar. Itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekarang sudah berbeda keadaannya. Tapi memang di Indonesia ada tempat-tempat yang memang kita sulit untuk melakukan Islam. Maka kalau kita bisa untuk pindah ke tempat yang lebih mudah kita untuk melaksanakan keislaman, itu lebih diutamakan. Ya, kecuali memang kalau dia nanti ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama. Siapa saja yang boleh untuk kemudian menetap di negeri-negeri non-Muslim atau di tempat-tempat non-Muslim. Salah satu syaratnya dia punya kemampuan ilmu yang memadai untuk berdakwah. Jadi tujuannya dia tinggal di situ untuk berdakwah. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW diutus ke negeri-negeri non-kafir, non-Muslim untuk berdakwah. Di awal-awal keislaman misalnya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Ya, pada saat itu Yaman adalah negeri kafir atau negeri non-Muslim. Ya, Rasulullah SAW kemudian mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke sana. Ya, untuk berdakwah ke sana, mendakwahi orang-orang Yaman agar masuk ke dalam Islam. Sebelum kemudian Mu'adz bin Jabal diutus ke sana, Rasulullah SAW memastikan bahwa Mu'adz bin Jabal memiliki ilmu yang cukup. Ya, maka kata para ulama, kalau kita ingin tinggal di negeri kafir, maka kita harus punya ilmu yang cukup dan tujuannya untuk berdakwah, ya, mengislamkan orang-orang tersebut, Pak. Ya, dan itu adalah pekerjaannya para nabi dan rasul, berdakwah, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu sekalian kalau berniat ingin pindah ke Amerika misalnya, ya harus punya ilmu yang kuat dan berdakwah di sana dan Islamkan satu Amerika itu, Pak. Ya, insyaallah itu bagian dari kerjanya para nabi dan rasul. Baik, itu yang pertama. Kurang 5 menit, Pak, ya.
Ya, kurang 2 menit. Itu hijrah yang pertama, hijrah dari tempat yang tidak bisa kita menunjukkan keislaman ke tempat yang mudah kita melaksanakan Islam. Kemudian yang kedua, ya, berhijrah dari satu perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Ya, itu hijrah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang baik itu, muslim yang sejati itu adalah orang lain tidak tersakiti karena mulutnya dan tangannya. Itu orang muslim sejati. Ya. Muslim yang baik itu atau muslim yang sejati itu atau muslim yang sesungguhnya itu adalah lidahnya dan tangannya itu tidak pernah menyakiti orang lain. Itu muslim yang sejati. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wal hajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berhijrah. Ya, jadi meninggalkan perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Atau bahasa sederhananya apa, Pak? Taubat. Ya, taubat. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertaubat. Ya, dalam surah At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kalian dengan bertaubat kepadanya. Ya, jadi manfaatnya taubat itu menggugurkan dosa-dosa Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan tidak ada hal yang bisa menggugurkan dosa, khususnya dosa besar, kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita pernah melakukan riba misalnya Bapak Ibu sekalian, maka dosa besar dari riba tersebut tidak akan gugur dari kita kecuali dengan taubat. Ya, kecuali dengan taubat. Insyaallah akan lebih detail kita bahas pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan taubat. Jadi yang kedua adalah ya, berpindah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik atau biasa kita sebut dengan taubat. Kemudian yang ketiga, berhijrah dari orang yang biasa melakukan kemaksiatan untuk meninggalkannya. Karena kita punya tetangga yang hobi sekali melakukan maksiat, ya, dan sudah diingatkan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, tidak mau dihiraukan. Ya, maka kita diminta untuk meninggalkan orang tersebut. Ya, yang pertama, hikmahnya adalah sebagai sanksi sosial, ya, sanksi sosial. Makanya di dalam Islam itu, ya, sanksi sosial itu diberlakukan, Pak. Misalnya seperti orang yang melakukan zina, yang belum menikah. Anak muda misalnya melakukan zina, maka salah satu sanksi sosialnya adalah dia diasingkan dari tempat tinggalnya, ya, dipindahkan begitu, diminta untuk pindah dari tempat tinggalnya, diasingkan. Ya, itu bagian dari sanksi sosial. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan sudah diingatkan berkali-kali dan tidak meninggalkan maksiat tersebut, maka orang yang di sekitarnya diminta untuk meninggalkan orang tersebut sebagai sanksi sosial. Ya, karena juga dari sisi yang lain kita khawatir nanti azabnya turun dan kita juga kena. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatal ladzina tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang, ya, kalau dia turun tidak secara khusus menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi secara keseluruhan kena. Ya, maka kita lihat misalnya seperti peristiwa tsunami Aceh. Kita lihat misalnya seperti peristiwa gempa Palu. Ya, meskipun kita yakini sebagai seorang yang beriman itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi boleh jadi penyebabnya adalah karena kemaksiatan sebagian orang yang dilakukan di tempat tersebut, sehingga turun azab Allah Subhanahu wa taala, dan azabnya tidak pilih-pilih. Oh, ini orang yang suka maksiat nih, gempa buminya kena ini aja. Oh, ini orang yang beriman ini enggak kena, enggak, Pak.
Kalau azab itu sudah turun, maka semuanya kena. Ya, makanya hati-hati kita kalau ada di lingkungan kita yang suka berlaku maksiat. Wajib untuk kita ingatkan, jangan sampai karena dia turun azab, akhirnya kita juga kena. Ya, itu perlu hati-hati kita. Wattaqu fitnatal ladzina zalamu minkum khas. Ya, takutlah kalian kepada fitnah azab yang kalau dia turun tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi semuanya kena. Itulah fungsinya kita sebagai seorang muslim. Ya, salah satu tugasnya adalah berdakwah, ya, mengingatkan orang-orang yang masih dalam kemaksiatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbuatannya para nabi, pekerjaannya para nabi, Bapak Ibu sekalian, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.